Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, ya, dalam keadaan fit dan bergembira. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke tahun ajaran baru. Banyak uh, mahasiswa baru yang begitu excited banget untuk memulai perkuliahan. Walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, tapi tetap semangat lah ya untuk jadi mahasiswa baru. Nah, kemarin itu kebetulan uh, ngobrol-ngobrol dengan temen yang anaknya kuliahnya di, kebetulan bukan di UI ya, bukan di UI. Jadi kami bicara-bicara tentang anaknya ini lagi nyusun skripsi, pokoknya butuh literatur banyak lah. Dan karena COVID ini sepertinya mengalami kendala gitu. Saya bilang, kenapa terkendala gitu? Ya kan nggak bisa kemana-mana, perpustakaan tutup segala macam dan nggak boleh leluasa, perpustakaan dia aja tutup. Biasanya dia ke situ katanya. Nah, jadi saya kepikiran, oh iya, oke. Nah, saya ingin berbagi tentang sebetulnya walaupun COVID ya, Anda tetap untuk mahasiswa tetap nggak ada istilah terkendala dalam mencari literatur. Kita tetap bisa memanfaatkan akses dari internet untuk mengakses banyak perpustakaan. Gitu, termasuk UI. Nah, saya ingin berbagi apa saja konten yang bisa diakses dari resources-nya UI untuk non-UI dan itu free. Ya. Nah, bukan hanya dari UI sebetulnya ya, dari ini lain juga. Nah, teman-teman yang perlu dihafal adalah, oh iya ini kok websitenya. Ya, kita masuk dulu ke katalognya, ke websitenya perpustakaan UI, yaitu ini lib.ui.ac.id ya. Jadi ini library@ui.ac.id. Ini adalah websitenya perpustakaan UI. Nah, di sini ada kolom tamu. Nah, tamu ini maksudnya adalah untuk member. Memang kami yang bisa jadi member, maksudnya member yang bisa mengakses semua konten yang ada adalah memang Sivitas Akademika UI. Kalau non UI dia tidak bisa. Tapi non-UI tetap bisa minjem buku sebetulnya. Masalahnya karena COVID ini, buku kami belum membuka layanan peminjaman juga, jadi memang nggak bisa ya. Tapi buku-buku yang dipinjamkan untuk mahasiswa non-UI juga sebetulnya buku-buku umum aja sih, bukan buku-buku yang spesifik subjek mata kuliah, enggak gitu. Jadi sementara kalau untuk penulisan ilmiah, mungkin untuk menulis skripsi, tugas akhir, Anda butuh literatur kan. Gitu. Nah, jadi ini memang untuk kolom UI ya, untuk mahasiswa UI dan pokoknya Sivitas Akademika UI. Nah, fungsinya ini, akun ini adalah supaya mereka bisa mengakses koleksi-koleksi yang sifatnya membership. Jadi seperti ini nih, tugas akhir membership, segala macam itu memang harus login dulu, termasuk yang kayak ini e-books, itu dia harus login dulu gitu. Jadi ini peruntukannya. Tapi untuk yang non-UI, ingat ya, catat ya, yang non-UI sebetulnya banyak, kami membuka banyak sekali harta karun untuk Anda. Apalagi tugas akhir, yaitu di sini. Ini loh, yang open-open ini. Yang open-open ini nih bisa diakses oleh siapa aja tanpa password, tanpa apapun. Ya. Misalnya ini skripsi open, ya ini ambil, kita klik dulu kalau Anda ingin fokus mencari ini. Nah ini misalnya kalau mau lihat ini ada file PDF-nya, tentu saja ya, walaupun dia open, kalau ada file PDF-nya ya, karena nggak semua juga ada file PDF-nya. Misalnya kita lihat ini, kita klik, kita mau lihat ada PDF-nya apa enggak. Ya. Lalu lihat nih ke bawah, nih file di ini nggak ada. Jadi yang harus dicek adalah ini, ada file digitalnya enggak? Kalau nggak ada file digitalnya, berarti ini memang hanya bisa dibaca tercetaknya, ya.
Dan mahasiswa UI pun sama, dia tidak akan bisa akses digitalnya karena memang tidak tersedia. Jadi jangan mungkin ya enak dong mahasiswa UI sementara enggak. Jadi kalau memang dia ada file digitalnya dan kategorinya open, semua orang bisa akses. Tapi kalau enggak ada yang non ya UI juga enggak bisa. Nah ini kita ambil contoh ini misalnya. Ini sih PDF ya, jadi ini kayak apa? Kalau tesis PDF, kalau T itu tesis, S skripsi, kemudian apa namanya D disertasi. Ini kayaknya salah masuk nih karena harusnya masuk di tesis open. Ini jadi salah kategori. Ini agak lemot ya. Biasanya tidak seperti ini. Nah ini kita lihat. Coba kita lihat, nah ini ada file PDF-nya ya, file PDF, lalu kita klik, ini pasti langsung terbuka filenya gitu, artinya Anda bisa unduh, walaupun Anda bukan mahasiswa UI. Nah, ini dia, ini tinggal di apa namanya diunduh aja di sini nih, di download, gitu. Nah kalau misalnya nih, kalau mau nyari topik tertentu bisa nggak Kak? Bisa. Jadi kita di sini dan kita masukkan di sini. Misalnya Anda mau cari tentang apa? Katakanlah tentang sosial media. Sorry, saya ngetiknya salah. Sosial media. Jadi kita pengen mencari skripsi yang kategorinya open dan di judulnya ada kata sosial media atau media sosial ya. Nah ini kita klik ini. Lalu itu tadi lihat di bawah ada PDF-nya enggak? Ini ada PDF-nya. Udah tinggal di klik aja dan itu bisa diunduh gitu. Nah, itu untuk jadi segitu banyaknya loh, segitu banyaknya kamu buka itu untuk non UI gitu. Jadi kalau dibilang UI itu eksklusif banget nggak mau sharing dengan ini, enggak. Nah problemnya adalah kenapa nggak semua dibuka sih? Kita itu nggak bisa asal buka, asal open sebuah konten ke publik tanpa ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya apa? Ya itu yang diatur oleh UI dan itu kebijakannya UI. Tentu UI juga mengacunya kemana? Mengacunya ke peraturan yang lebih besar lagi, jadi ke surat edaran Dikti dan seterusnya. Nah ini kenapa bisa diopenkan? Ini diopenkan perpustakaan bisa membuka akses full text ke konten ini atau ke literatur ini ketika si penulisnya memberikan hak. Jadi kita sudah diberikan hak. Nih, halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir. Jadi penulisnya itu memang sudah menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan dia setuju untuk memberikan kepada UI ya hak bebas royalti non eksklusif. Atas dasar inilah kita boleh mempublish karyanya dia. Kalau dia nggak tanda tangan, kita nggak bisa publish gitu. Nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya karena ini kan pemegang hak ciptanya dia gitu. Jadi semua penulis itu punya hak, dia mau open karyanya ke publik atau enggak. Nah, jadi itu bisa di teman-teman manfaatkan, khususnya dari non-UI, yang jelas kami punya banyak sekali kategori yang open yang bisa Anda pakai, termasuk disertasi, skripsi, tesis, dan seterusnya ya. Nah pertanyaannya, apa nggak takut itu dicontek? Nah ini membuka akses dengan persoalan plagiat atau nyontek itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Perpustakaan itu tugasnya ada, dia punya tugas atau dia punya misi, dia punya apa ya aku bilang orientasinya kan untuk membuka akses atau memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada pemustaka gitu ya. Jadi perpustakaan itu ya kalau bisa sih semampu mungkin harus membantu pemustakanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya gitu. Tapi nanti jadi dicontek lah, itu urusan itu problem yang berbeda karena nyontek
plagiat itu urusan moral sebetulnya, itu bukan urusan intelektual, ya kan? Jadi misalnya gini lah, guru itu bertugas untuk mendidik anak supaya pintar, supaya bisa berhitung, supaya ini dan seterusnya. Tapi urusan nyolong, nyontek, nyuri, itu masalah si anak ini sebetulnya. Walaupun si guru memang punya andil dalam mendidik untuk tidak melakukan itu. Nah, yang dilakukan perpustakaan adalah kita membuka akses ini, kita sebanyak mungkin menyediakan literatur yang sifatnya open, yang bisa diakses oleh publik, tapi kita juga membekali mahasiswa kita, membekali pengguna kita dengan skill supaya mereka tidak menyontek, yaitu itulah yang disebut yang kami sampaikan dalam materi-materi pelatihan literasi informasi. Tuh. Jadi kita kasih tahu, kita bekali mereka, begini cara mengutip, begini cara mencegah plagiat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tentu saja dosen pembimbingnya juga bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang di luar UI bisa manfaatkan ini. Nah, kalau buku ada nggak Kak, buku yang sifatnya bisa diunduh dan, nah itu kami memang nggak bisa, itu tadi karena lagi-lagi payung hukumnya ya. Jadi kayak ini e-books, ini memang untuk dia harus login dulu, dan yang bisa login, yang punya akun login ini adalah Sivitas Akademika UI. Demikian juga yang di sini nih, e-book segala macam, ini yang dilanggan oleh UI dan tidak bisa di-share ke publik begitu saja gitu. Tapi selalu ada alternatif. Anda boleh pakai e-resources-nya Perpusnas kalau menurut saya ya. Jadi ini kita coba e-resources Perpusnas. Ini Perpusnas ini kan open to public karena ya Perpusnas itu kan melayani semua pemustaka salah ya. Melayani seluruh rakyat Indonesia lah ya. Nah, ini Anda kalau masuk ke e-resources-nya Perpusnas, Perpusnas itu kan melanggan atau mengoleksi banyak sekali, mereka juga melanggan banyak jurnal, juga e-book, dan itu bisa diakses untuk publik, bisa diakses oleh siapa aja pun gitu. Anda boleh masukkan nomor anggota ini diperoleh di mana? Nih, Anda ini dulu, daftar dulu di sini, keanggotaan Perpusnas ini. Nanti kalau sudah isi form-formnya akan dapat ID anggota, lalu boleh login di sini. Nah, dia melanggan sebanyak ini banyak banget nih yang dilanggan oleh Perpusnas, ada dari Balai Pustaka juga, ya kan? Ini banyakan, nah ini Perpusnas itu, ini mohon maaf ya, emang sering kalau kayak gitu, saya nggak tahu deh, saya sendiri sering ngalamin gitu. Jadi ini kebanyakan memang ini adalah jurnal juga, tapi banyak e-books, banyak buku yang bisa diakses dari Perpusnas. Kemudian Perpusnas itu juga kan melanggan punya e-books yang mereka koleksi sendiri dan bisa dipinjam, e-booksnya itu bisa dipinjam melalui aplikasi e-Pusnas. Aplikasinya cek di Play Store aja, kemudian install nanti e-Pusnasnya itu. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk mahasiswa yang dari mungkin perguruan tingginya tidak sekaya UI atau tidak melanggan sebanyak koleksinya UI atau jurnalnya UI, Anda bisa pakai dari jurnalnya yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian untuk jurnal-jurnal lokal, Anda boleh pakai yang dari Dikti. Ini lebih kaya lagi sebetulnya dari Garuda. Garuda Ristek Brain GOID ini adalah kumpulan dari atau database dari seluruh universitas atau seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan banyak lembaga-lembaga lain yang digabung, dikumpulkan di sini. Gitu. Jadi tampilannya seperti ini saya skip dulu ya, ini tadi karena saya pakai. Jadi kalau Anda buka pertama, tampilannya seperti ini, Garuda Ristek Brain GOID, tampilannya kan seperti ini. Kemudian ini adalah nama-nama softwarenya ya, nama-nama aplikasi yang dipakai, Sinta, Rama, Anjani, aduh cakep-cakep deh namanya ya, Arjuna gitu.
Nah ini adalah jumlah artikel, coba lihat deh ini, ada 1 jutaan loh, 1.216 artikel yang bisa diunduh oleh publik di sini. Ada 1.786 publisher, ada jurnal 10.000, ada conference dan terdiri subjek. Nah Anda publish sesuatu tinggal ketikkan saja di sini. Lagi-lagi kita misalnya sosial media. Ini ada 2.914 literatur yang saya temukan tentang sosial media. Ini di tahunnya belum dibatasi. Anda boleh skip di sini, misalnya bawa aja kalau mau yang terbaru seperti ini 2015 sampai 2020 misalnya. Ini, sorry. Atau ini nih 2015 sampai 2020 supaya lebih sedikit. Kemudian kita ingin download yang ada PDF-nya deh ya. Nah ini ada 2.600. Nah kalau kita lihat, kalau pengen lihat seperti apa sih isinya ini, misalnya nih Anda melihat ini, pengen lihat kontennya, popularitas, ini bla 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 bla, lalu ini ada full PDF-nya, ini tinggal unduh, kan gampang kan? Nah ini kelihatan dari Universitas Muhammadiyah Bandung, ya jurnalnya seperti ini. Jadi banyak sekali ya, kaya sekali sebetulnya konten yang bisa kita akses gitu loh di internet itu, sehingga tidak ada alasan juga untuk COVID. Nah persoalannya gini ya, mungkin tapi ini saya sebagai pustakawan saya tetap warning juga para pembaca supaya tetap selektif lah melihat sebuah publikasi apakah ini misalnya relevan untuk saya atau tidak. Yang jelas memang kalau yang di Ristek Brain ini kan memang publikasi dari universitas ya. Jadi kita sih berharap memang sudah melalui proses review dari setidaknya dari dosen pembimbingnya gitu. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat ingin tahu tentang perkembangan penelitian atau judul-judul penelitian yang pernah dihasilkan dari universitas-universitas di bidang tertentu gitu. Jadi untuk lihat novelty-nya, walaupun ini tidak cukup ya, karena untuk melihat sebuah novelty Anda tetap harus mengakses kalau bisa sih jurnal-jurnal internasional juga. Ini bisa dilihat dari by subject juga. Kalau Anda fokus misalnya ke jurnal education, bisa langsung diklik education sehingga muncul nanti semuanya education. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman banyak sekali sebetulnya literatur, internet itu memang jadi gudangnya ilmu ya, gudangnya informasi yang bisa kita pakai untuk menutrisi otak kita, juga membantu kelancaran sekolah atau perkuliahan gitu. Ya kalau Anda mau. Jadi buat teman-teman, buat mahasiswa yang sedang berjuang untuk lulus tugas akhir, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa kampusku nggak punya banyak buku atau kami nggak melanggar banyak jurnal gitu. Di internet itu banyak sekali. Itu yang tadi saya sertai hanya 3. Saya percaya apapun topik Anda akses dari 3 website itu aja, yang dari UI, kemudian Perpusnas dan Ristek Brain, itu belum dari Kemdikbud, belum dari universitas lain, itu Anda udah kewalahan. Percaya deh. Saya udah ngalamin mahasiswa. Jadi coba ya, jangan menyerah. Pokoknya Anda cari, Anda optimalkan keberadaan atau fungsi internet itu untuk mendukung kesuksesan studi Anda. Kalau ada yang mau dibantuin boleh deh, kontak saya. Oke, selamat berjuang buat mahasiswa pejuang tugas akhir. Tetap semangat,
keep smile, dan jaga kesehatan. Salam literasi. Oh ya, ini salam literasi loh ya. Ini bukan kampanye ya, dan jangan ditafsirkan ke yang lain-lain. Jadi ini adalah lambang dari huruf L. Kalau di kalangan pustakawan, ini disebut salam literasi. Nah, waktu kampanye, waktu pilpres kemarin, ini cenderung jadi disalahgunakan. Jadi kalau kita pakai ini dianggap kampanye, kemudian ada beberapa institusi yang berubah jadi salam literasinya jadi 5. Ngapain? Kampanye kan hanya sesaat ya. Sementara kok salam literasi ini kan akan selamanya. Jadi kalau saya pribadi tetap pakai ini. Salam literasi. Oke, bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya. Terima kasih.